Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan GPD Film Latih Mas Menyapa. Di pada pagi hari ini firman Tuhan terdapat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upaya menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kalau kita melihat, kalau kita mau belajar, ini adalah satu pesan yang penting, adalah satu peringatan yang penting yang dituliskan oleh seorang penulis pada waktu itu kepada jemaat-jemaat yang ada di Ibrani pada waktu itu. Karena di situ mereka mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakan. Di situ mereka mengalami sebuah penindasan. Di situ mereka mengalami sebuah penderitaan. Di situ mereka mengalami sebuah penganiayaan yang membuat iman mereka di situ mulai goyah. Sebab itu ada firman Tuhan, ada satu pesan yang penting yang membangun lagi iman mereka supaya mereka tetap berpengharapan dan tetap percaya juga kepada Tuhan. Jadi dalam hidup kita orang percaya di pagi hari ini firman Tuhan datang dalam hidup kita orang percaya bahwa mungkin proses-proses yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi tidak sebanding dengan kesulitan-kesulitan yang mereka alami, yang mereka hadapi saat itu. Tetapi dalam hidup kita orang percaya saat ini mungkin ada proses yang lain yang kita hadapi yang membuat seakan-akan hidup kita mulai jauh dengan Tuhan. Jadi di pada pagi hari ini firman Tuhan datang lagi mengingatkan ada satu pesan yang penting dalam hidup kita orang percaya bahwa mari kita tetap pegang iman kita kepada Tuhan, tetap kita percaya kepada Tuhan, karena di dalam iman kita, kepercayaan kita ada upah, ada janji, ada satu kepastian ketika kita tetap percaya, tetap kita yakini bahwa Tuhan Yesus yang sanggup, Tuhan Yesus yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita orang percaya yang sanggup menolong kita orang percaya dari hari kemarin di saat kita percaya sampai hari ini. Marilah tetap kita percaya, mari tetap kita meletakkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada proses-proses lain, mungkin ada kesulitan-kesulitan lain yang kita hadapi saat ini, tetapi marilah kita bangun hidup kita, mari kita bawa hidup kita, hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena di sini kalau kita melihat, kalau kita membaca, ada banyak kerugian yang akan kita hadapi, kerugian yang kita akan alami ketika kita meninggalkan Tuhan. Yang pertama, ketika kita meninggalkan Tuhan ada kerugian yang besar. Yang pertama, kerugian itu yaitu upah. Kita tidak akan memperoleh upah yang dijanjikan Tuhan ketika kita meninggalkan Tuhan. Sebab itu marilah kita tetap bangun hidup kita, mari tetap kita tetap yakini, kita tetap percaya, kita tetap imani bahwa Tuhan yang sama yang telah menyertai hidup kita orang percaya, yang telah menolong hidup kita orang percaya dari awal kita percaya, dari awal kita mengikuti Tuhan sampai hari ini, sampai besok, sampai seterusnya kita percaya Allah yang sama, Tuhan yang sama adalah Tuhan yang sanggup menyertai hidup kita orang percaya. Jadi di sini yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus lakukan supaya kita tetap berada di jalurnya Tuhan, berada di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di sini di dalam ayat yang 36 di sini firman Tuhan katakan bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh yang dijanjikan itu. Ternyata yang harus kita lakukan yaitu ketekunan. Jadi dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, ketekunan itu adalah hal yang penting dalam hidup kita orang percaya. Karena ada banyak lagi masalah-masalah, ada banyak lagi proses-proses kesulitan yang akan kita hadapi di kedepannya. Sebab itu dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita membangun hidup kita, keintiman kita dengan Tuhan, kita memerlukan ketekunan. Jadi ketekunan itu adalah sebuah prinsip dari hidup kita orang percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, apapun kesulitan-kesulitan yang kita alami, tidak membuat iman kita menjadi goyah. Malahan kesulitan-kesulitan itu adalah jalan, adalah sebuah langkah yang membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena proses itu bukan membawa hidup kita semakin jauh dengan Tuhan.
Karena itu proses itu Tuhan izinkan supaya kita semakin dekat, kita semakin mengenal Tuhan itu, dan kita semakin berharap kepada Tuhan. Jadi dalam hidup kita orang percaya, di mana kita mengiring Tuhan sampai kita memperoleh upah yang dijanjikan Tuhan, kita memerlukan ketekunan. Ketekunan itu adalah sebuah prinsip dari hidup kita orang percaya. Ketika kita mengikut Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Tuhan yang sama, yang sanggup menolong hidup kita orang percaya dari dahulu kita percaya sampai saat ini adalah Tuhan yang sama. Sebab itu ketekunan itu sangat penting dalam hidup kita orang percaya. Marilah kita tetap bangun hidup kita, keintiman kita dengan Tuhan, dan kita tetap pegang apa yang sudah kita bangun. Kita pegang iman kita pegang kepercayaan kita. Sekali Yesus, sekali Tuhan Yesus, tetap Yesus. Ketika kita sudah melakukan kehendak Allah, ketika kita sudah hidup dalam ketekunan, di situ kita menerima upah yang dijadikan Tuhan, yaitu keselamatan, yaitu hidup yang kekal yang akan kita akan terima pada waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi biarlah firman Tuhan memberkati hidup kita orang percaya. Biarlah kita tetap pegang iman kita, tetap kita yakini bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong hidup kita orang percaya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan datang lagi mengingatkan hidup kami orang percaya bahwa kami tetap percaya, kami tetap memegang iman kami Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kami percaya kesulitan-kesulitan, masalah-masalah proses hidup itu tidak membawa hidup kita semakin jauh dengan Tuhan, tetapi proses itu, masalah itu, kesulitan itu semakin membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan untuk membawa hidup kami semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap memberkati jemaat-Mu Tuhan, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi, kesulitan proses hidup Tuhan, biarlah Engkau Tuhan Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, mata pencarian usaha mereka Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tetap semangat dan jangan kendor.